Oke, salam sepak bola ya. Di video ini gue akan bahas 4 match ya dari grup C dan grup B, dimana tadi hasil mengejutkan datang dari grup C. Austria ternyata lolos sebagai runner-up grup C setelah berhasil menumbangkan Ukraina. Karena orang kan sebelumnya bilang, oh Belanda akan lolos nih dengan Ukraina. Cuman nyatanya Austria dengan tampil nothing tulus berhasil lolos sebagai runner up grup. Dan di sini gue melihat bahwa sebetulnya peranan seorang pemain ini penting ketika kita di atas lapangan, apalagi pemain itu lebih berpengalaman. Dan di sini kelihatan banget bahwa Austria ini mengandalkan Alaba ya sebagai sosok leader, di samping masih ada Sabitzer dan Arnautovic. Cuman kembali lagi kita lihat bahwa peranan seorang pemain bintang ini penting banget di atas lapangan. Perbedaannya ini jelas, karena ketika pengambilan keputusan, para pemain Austria ini lebih tenang ketimbang para pemain Ukraina. Karena kita lihat di kubu Ukraina siapa pemainnya, nggak ada yang benar-benar top, alias yang bermain di level tertinggi, kecuali Zinchenko pun masih terlalu muda, jadi istilahnya masih hijau. Sisanya nggak ada yang main di Liga Top Eropa. Jadi istilahnya gue nggak heran kalau misalkan para pemain Austria ini lebih tenang dan berhak untuk lolos ke babak selanjutnya sebagai runner up. Dan Ukraina ini harus menunggu hasil grup lain kalau misalkan mereka ingin lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Cuman feeling gue udah berat lah untuk Ukraina. Oke? Lalu ya Belanda Makedonia nggak begitu penting karena Belanda udah pasti lolos juga, sedangkan Makedonia ini juga tim debutan yang kualitasnya kalau gue bilang ya jelek juga. Cuman ya memang setara aja dengan kualitas individunya. Jadi gue nggak heran kalau misalkan ya Belanda menang cukup telak juga 3-0. Finland ketemu Belgia ini sudah bisa jadi padanan mengapa Belgia ini begitu superior di grup ini, karena ya 3 tim lainnya ini kualitasnya masih di bawah. Jadi istilahnya siapakah pendamping Belgia? Belgia lolos secara meyakinkan sebagai juara grup 9. Oke, stop sampai di situ dan nggak akan bahas banyak lagi untuk Belgia. Nah, lalu yang menjadi kejutan adalah Rusia kalah 4-1 lawan Denmark, dan Denmark lolos di partai penentuan terakhir sebagai runner-up grup. Nah, inilah yang menjadi catatan bahwa sebetulnya Denmark ini punya kualitas. Cuman karena di awal-awal mereka sudah mengalami kejadian Eriksen kena serangan jantung, jadi istilahnya di 2 match pertama mereka agak ngedrop. Nah, di partai terakhir mereka ingin membuktikan bahwa oke, kita bisa berjuang demi kawan kita. Jadi istilahnya kita masih punya peluang di Euro ini, dan kita akan lolos sebagai minimal runner up group untuk bermain atas teman kita. Dan ini mereka tunjukkan di sini. Mereka tampilnya nothing tulus, mereka tampilnya sabar, mereka tampilnya as a team lah istilahnya. Kita berjuang lah atas siapa aja. Jadi di sini melihat bahwa ya di samping permainan Rusia yang katroknya minta ampun itu, Denmark ini memang kalau gue bilang tim dengan sebuah kejutan. Jadi gue gak heran kejutan dinamit Denmark akan meledak di Euro kali ini. Oke, sekian dulu.